lengkap, sudah bagus gitu ya. Jadi mungkin untuk ujian pun Anda bisa belajar dari slide-slide yang Anda sudah buat gitu. Jadi sebenarnya nanti informasi mungkin justru ada di sana. Nah, kita ingin membahas mungkin untuk jawaban pertanyaan dari penulis ini pun sebenarnya juga sudah lengkap yang punya Anda, dan sebenarnya Anda ini bukan gampang ya. Jadi saya sudah berhasil Anda pelajari atau kuasai gitu ya. Nah, ini pada intinya skenario ini ada jurnalnya gitu ya. Jadi jurnalnya jurnal yang disertakan di sini bisa Anda baca, tapi kita mungkin nggak banyak mengeluarkan ujian dari jurnal tersebut ya, karena besar gitu. Jadi jangan khawatir, yang kita keluarkan untuk soalnya itu ada di misalnya di sini ya, di file ini, dan juga ada di slide-slide Anda yang Anda bikin, yang Anda buat kemarin, dan juga dari buku teks tentang endokrin pada dasarnya gitu ya. Jadi beberapa dari situ, dan nanti dari skenario mungkin ada, tapi yang hanya terbatas pada yang tertulis di dokumen ini. Nah, jadi pertama untuk anatomi. Jadi anatomi nomor 1 sebenarnya pertanyaannya berbeda dengan yang kita buat di sini dengan yang Anda terima gitu. Jadi di sini ada 12 pertanyaan, sedangkan di Anda kemarin ada 6 ya, sedang 6 atau 7 gitu, dan beberapa memang diambil dari beberapa Anda tambahkan gitu ya. Yang Anda tambahkan itu pun bisa kita keluarkan kalau ada di slide Anda. Oke, jadi untuk anatomi, jadi untuk hipotalamus dan hipofisis di sini sudah cukup jelas, kalau lebih jelas di slide Anda gitu ya. Jadi ada suatu organ hipotalamus yang ada di bagian otak, dan nanti akan di diencephalon ya di sini ya, dan nanti akan tersambung atau terhubung dengan suatu struktur yang lain yang dinamakan pituitari. Nah, pituitari ini ada bentuknya seperti kacang polong, ukurannya 1,3 cm diameternya, dan tertutupi oleh meter. Ini malah kurang lengkap dibandingkan punya Anda ya. Jadi sebenarnya lebih lengkap punya Anda. Yang penting di sini strukturnya adalah misalnya kita bahas anatomi adalah batas-batasnya ya. Jadi batas-batasnya itu apa aja, di atas, di bawah, di sela tursika dan sebagainya. Lalu juga penghubung antara hipotalamus dengan hipofisis adalah suatu portal hipofisal vessel itu ya, dan itu ya nanti yang berkaitan dengan proses endokrin dari hipotalamus, karena nanti hormon-hormonnya itu akan dikeluarkan dan menuju ke pituitari melalui pembuluh darah tersebut. Di hipotalamus sendiri itu pengaruhnya atau cara sintesis mungkin ya, sintesis dari hormonnya adalah melalui sel-sel neuron, jadi itu adalah neuroendokrin. Sedangkan di pituitari nanti sifatnya endokrin. Nah, kalau pada korteks adrenal ini yang ada di ginjal di bagian atas, kemarin juga di slide Anda sudah lengkap gitu. Jadi ini hanya menjelaskan bentuknya apa, lalu tempat anatomisnya di mana. Jadi di bawahnya, kalau yang kanan below the liver gitu ya, posterior dari inferior cava, anterior dari diafragma. Yang sebelah kiri itu medially di spleen, superior dari splenic artery vena, dan lateral dari abdominal aorta dan sebagainya. Lalu pada internalnya itu ada beberapa jaringan yang berbeda, ada outer cortex atau inner medulla, dan adrenal cortex lebih berlemak gitu, dan memiliki warna kekuningan, sedangkan pada medulla ini lebih warnanya kemerahan atau kemerahan gitu ya. Itu ada bagi menjadi beberapa zona, 3 zona yang untuk adrenal korteksnya. Kita ada zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis, dan itu ada fungsinya masing-masing. Untuk zona glomerulosa misalnya untuk sintesis mineral corticoids, gitu ya, dan kalau fasciculata itu glucocorticoids, lalu untuk reticularis itu androgen, dan juga berperan dalam seksual karakteristik sekunder gitu ya, terutama di sini menghasilkan DHEA, nanti ya kita bahas banyak di situ. Oke, jadi itu. Lalu ada yang lain tadi kita sendiri ya. Testis ada di skrotum dan ditutupi di semua permukaan kecuali pada bagian posterior oleh suatu membran serus yang dinamakan tunica vaginalis. Di sini saya lupa kalau yang punya Anda apakah lengkap atau tidak, mungkin lebih lengkap ya. Jadi di sini intinya
seperti itu, bisa dibaca sendiri yang teman-teman. Jadi mungkin kita percepat aja, nggak usah terlalu lama di sini ya. Jadi yang saya katakan yang penting aja. Jadi nanti agenda anatomi itu nanti akan terutama di batas-batas di organ-organ, gitu mungkin ada gambar kayak gini, ini kira-kira namanya apa gitu ya kalau testis, seperti itu. Lalu ya saya rasa itu aja ya. Jadi mungkin nggak akan keluar kayak hafalan yang berapa ukuran itu mungkin nggak kita. Tapi kalau batas visualisasi itu bisa kita katakan penting ya di situ. Oke. Lalu jenis komunikasi sel apa yang terjadi pada gambar tersebut. Jadi ini keluar lagi yang sudah dikeluarkan di BMS, ini nanti ada lagi di sini. Paling nggak dasar-dasarnya. Jadi untuk sel-sel communication itu ada autocrine, ada synaptic, ada paracrine, ada endokrin. Jadi ada juga exocrine. Jadi kalau endokrin adalah target selnya jauh, jadi harus melalui pembuluh darah kayak gitu. Kalau paracrine itu target selnya dekat. Kalau misalnya synaptic itu melalui sinaps ya, neural junction. Jadi ini melalui sel yang berhubungan. Lalu ada juga sinapsis yang melalui saraf itu, lalu ada nah di sini yang terjadi untuk sel communication pada hipotalamus itu ada satu sinaptik pengaruh dari otak nanti membuat sel neuronnya menghasilkan yang neuroendokrin yang menghasilkan suatu hormon gitu. Jadi itu sinaptik. Yang paracrine itu antara sel Leydig dengan sel Poli gitu ya, karena lalu masuk ke situ. Lalu untuk endokrinnya itu kebanyakan endokrin di sini akan melalui pembuluh darah antara hipotalamus dengan hipofisis dengan adrenal cortex, hipofisis dengan testis, melalui pembuluh darah. Nah di sini ada pertanyaan juga sepertinya. Jadi di sini Anda tolong menghafalkan beberapa tipe dari hormonnya. Jadi mana termasuk, misalnya mana sih termasuk hormon yang steroid, non steroid, dari steroid, mana yang berasal dari protein, mana yang peptida. Nah, kalau mana yang polipeptida, mana yang protein. Dan di sini Anda juga harus membedakan mana yang apa definisi gitu ya. Jadi kalau peptida berarti protein asam amino, kumpulan dari beberapa asam amino. Gitu. Jadi di sini kita terlihat misalnya glutamin, histidin, triptofan, ini kan asam amino ya. Jadi kalau peptida itu rangkaian asam amino yang pendek. Sedangkan kalau kita bicara protein itu sudah besar. Jadi protein itu polipeptida, gitu. Jadi banyak sekali peptidanya. Nah, di sini untuk GnRH ini adalah suatu dekapeptide. Jadi peptida ukuran 10. Kalau CRH itu juga peptida, jadi asam amino. Kalau CTH ini juga peptida juga dengan ukuran 39 asam amino. Kalau yang CRH ini 41, yang FSH itu follicle stimulating hormone itu sudah glikoprotein heterodimer. Jadi glikoprotein berarti sudah polimer polipeptida gitu kan ya, ada glikonya, ada glikannya kayak gitu. Di sini strukturnya seperti itu. Kalau LH itu juga glikoprotein heterodimer. Nah untuk estron atau estradiol ini adalah steroid. Jadi bentuk steroidnya berjadikan ini ya, apa, cincin-cincin itu ya. Jadi ini membentuk suatu steroid dengan tempat adanya keton sama gugus hidroksilnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya kalau di E1 estron ini di C17 itu ya ada gugus keton, sedangkan kalau yang estradiol di C17 itu ada hidroksil kayak gitu. Jadi perbedaan yang kecil, tapi memang ini yang perbedaan yang kecil itu kadang-kadang efeknya besar gitu. Jadi misalnya kalau ada yang suatu molekul yang kiral ya, yang miran maksud saya. Jadi artinya L bentuk A sama bentuk D misalnya gitu. Jadi tangannya ke kanan sama tangannya ke kiri kayak gitu akan berbeda efek gitu. Satunya misalnya memiliki efek yang positif, kalau ke kiri itu malah jadi racun kayak gitu misalnya. Jadi memang bentuk-bentuk itu, bentuk molekulnya kita masih belum sepenuhnya paham gitu ya untuk mekanisme efek kayak gitu. Jadi untuk semua molekul yang ada di tubuh kita, tapi biasanya itu ditemukan ternyata kalau bentuknya D nanti efeknya toksik kayak gitu dan sebagainya. Oke, lalu untuk ABP adalah suatu protein reseptor. Jadi protein polipeptida reseptor untuk suatu ligan. Dan di sini ligannya adalah suatu testosteron.
Nah, untuk molekul DHEA ini juga merupakan golongan steroid gitu ya. Jadi steroid, testosteron juga golongannya steroid. Kayak gitu dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda. Nah, gambaran yang terjadi di otak itu terjadi pelepasan dari hipotalamus itu akan menghasilkan beberapa jenis hormon yang berbeda antara lain TRH, GnRH, GHRH gitu ya. Jadi GRH itu semua dihasilkan oleh hipotalamus. Biasanya ini ada 1-2 soal yang meminta Anda merecall gitu ya. Recall apa sih yang hipotalamus yang mana kayak gitu ya. Misalnya, lalu di sini GnRH ini nanti akan memasuki GnRH ya akan benar ya. GnRH ini akan memasuki hipofisis portal gitu ya dari pembuluh darahnya, lalu nanti akan mencetuskan pengeluaran ACTH dari pituitari, dan nanti ini juga akan masuk ke pembuluh darah. Jadi ini sudah saya rasa Anda sudah benar di penjelasan Anda. Tambahannya mungkin untuk CRH sama LH sama FSH atau CRH ini biasanya akan berkaitan sama reseptor yang ada di targetnya, dan reseptor itu seringkali G protein coupled dopamine receptor, dan ini sudah Anda bahas. Kita sudah bahas di blog BMS gitu ya. Jadi kalau dia G protein, maka akan terjadi suatu ikatan ligand, dia akan mengubah struktur molekul dari G proteinnya, mengaktifkan GTP gitu ya menjadi GDP kayak gitu. Lalu balik ya. Jadi dan ini nanti akan menfosforilasi suatu adenilasi klase. Di sini nanti akan berubah CMP menjadi menghasilkan CMP menjadi second messenger. Lalu itu akan terjadi suatu transduksi signal turun ke bawah dan seterusnya kayak gitu. Jadi memang kebanyakan yang ada di teori ini itu mengenai G protein, meskipun saya rasa nggak semuanya G protein gitu ya. Sama dengan ini, jadi untuk efek GnRH nanti akan mensimulasi pelepasan FSH. Nanti FSH ini akan bekerja pada testis di bagian yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang sifatnya menghasilkan testosteron atau adrenalin, androgen sintesis, ada yang pematangan spermatozoa kayak gitu. Oke, ada kortis adrenal di sini nanti dihasilkan suatu steroid hormon yang berbagai macam gitu ya, antara kortisol, aldosteron, dan adrenal androgen. Di sini sudah dijelaskan di awal ya. Jadi biosintesisnya seperti ini, sama aja sih di gambar itu, cuman ini dari sumber yang lain dan menciptakan hal yang sama kayak gitu. Jadi nanti dikeluarkan estron, estradiol gitu ya. Jadi ada pengeluaran dari androgen atau glukokortikoid atau glukokortikoid gitu. Dan ini juga sebenarnya sama dengan di gambar juga. Jadi sebenarnya Anda melihat gambar itu karena sudah tahu teorinya gitu ya. Jadi saya rasa tidak terlalu perlu untuk maksudnya dari sumber lain juga mendukung itu gitu ya. Jadi membaca satu sumber pun dalam hal ini diperbolehkan kayak gitu, sama aja. Nah, jadi di sini ada suatu proses yang kemarin juga ada sudah dijelaskan hormonnya apa, enzimnya apa aja. Ada proses di mana terjadi sulfat atau penempelan gugus sulfat gitu ya pada DHEA, dan pada ini nanti bisa berubah menjadi beberapa bentuk gitu ya. Jadi dari DHEA itu bisa menjadi androstenedion, nanti menjadi testosteron, menjadi DHT, di testosteron menjadi 11 gitu testosteron kayak gitu. Dan itu akan berbeda-beda di fungsinya mungkin ya. Jadi berbeda di fungsi, berbeda di sensitivitas untuk menangkap reseptor yang mana kayak gitu. Jadi di sini ada proses di mana terjadi perubahan-perubahan dari molekul itu ke beberapa bentuk gitu. Oke, lalu di testis itu terjadi suatu stimulasi dari LH dan FSH oleh pituitari. LH nanti akan ditransportasikan ke testis yang akan menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron, dan di sini nanti akan bekerja sebagai androgen dengan ikatan dengan androgen reseptor. Namun juga bisa diaromatisasi menjadi bentuk estrogen. Nah, di testis sini ya, jadi ada feedback negatif, dan ini nanti juga sudah dijelaskan di feedback negatif itu untuk menghambat atau melimit GnRH dan gonadotropin. Jadi produknya menghambat pencetusnya. Dan nanti ini ada beberapa kasus, misalnya di skenario ya, di soal wakil ini ya ceritanya ya. Misalnya kalau ada kasus kanker tumor di pituitari, nanti yang naik apa, yang turun apa gitu. Jadi kita harus mengingat semisal ada tumor
yang menghasilkan suatu molekul produk gitu ya. Jadi misalnya ada tumor yang menyebabkan produksi testosteron yang meningkat dari sel itu. Nah, sel Leydig ini nanti akan menekan ini kan ya, menekan GnRH gitu. Jadi artinya akan menghambat karena ada negatif feedback, sehingga di uji darah mungkin jumlah konsentrasi GnRH nya itu rendah sekali gitu, karena dihambat terus, tapi nggak berhasil untuk menghambat produksi testosteron. Jadi ada seperti itu, agak kompleks gitu ya jadi mikirnya, dan itu mungkin ada beberapa soalnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk spermatogenesis ini terjadi pada tubulus seminiferus di testis, dan di sini memang kita nggak menjelaskan proses spermatogenesis yang mendalam gitu ya, karena itu di blog yang lain saya rasa kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat, Anda bisa membaca secara sepintas gitu, misalnya ada perubahan atau gimana sih meiosis sehingga terjadi suatu spermatozoa kayak gitu. Jadi untuk background aja information di sini. Oke. Lalu di darah itu terjadi suatu sirkulasi ya, circulating level dari T, E2, KT, DHT gitu ya, dan akan modulasi pulse secretion of GnRH di hipotalamus gitu, karena ada suatu aksis hipotalamus hipofisis gonet gitu. Jadi ada background, ini garis hitam, hijau dan biru sudah Anda jelaskan, garis merah juga sudah Anda jelaskan, jadi saya betul. Lalu mekanisme sintesis kortikosteroid ini tambahan aja gitu ya. Jadi ini kortikosteroid itu apa, lalu gimana cara sintesisnya gitu. Sebenarnya kortikosteroid di sini itu ada ini ya, ada produksi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Jadi misalnya ada faktor stres, ada faktor sirkadian yang nanti akan menghasilkan kortisol biasanya yang berpengaruh di situ. Jadi ada proses sintesis yang terus menerus atau pause gitu ya, dan ketika terjadi suatu surge atau peningkatan produksi gitu. Ini jadi ada circadian oscillation di sini yang berkaitan dengan pola sintesis dari glukokortikoid. Jadi itu aja informasinya di situ. Lalu sintesis androgen ini ada juga beberapa ya, jadi sumbernya, tapi di punya Anda juga saya jelaskan. Ini mungkin bisa kita skip, ini soalnya saya nggak tahu petanya mau jawab enggak. Tapi yang di sini yang 13 ini yang dari jurnalnya, ini yang mungkin yang bisa kita tanyakan. Jadi apa sih efek androgenik? Jadi efek androgenik itu ada beberapa ya. Jadi beberapa aksi kita selalu berpikiran bahwa, atau sebelumnya kita berpikiran bahwa untuk efek androgenik itu berkaitan dengan perkembangan karakteristik seksual dari pria, tapi ternyata lebih luas kayak gitu di jurnal itu. Misalnya di sini juga ada mengenai interpersonal communication dan signaling. Jadi di sini ada pengaruh sex specific hormone misalnya kayak gitu, dan itu juga berkaitan dengan produksi androgen. Jadi termasuk di sini ada feromon, ada odorous marker, jadi bau gitu ya, bau dari cowoknya, dari laki-laki gitu misalnya. Jadi itu juga pengaruh dari sifat androgen. Juga ada pengaruh ke otak gitu ya, jadi dari behavior atau dari sosial gitu ya, dari sosial energi and time gitu, malah memfokuskan pada reproduksi. Jadi kalau menjelang dewasa gitu ya, udah pikirannya kan menikah, gitu, anak, jadi mungkin pikirannya atau mungkin menikah aja pikirannya. Jadi di situ juga berkaitan dengan level dari androgen yang dihasilkan. Nah, ini jadinya bukan hanya mengubah dari kimia darah, tapi juga berpengaruh pada perilaku gitu ya, jadi pada pikiran. Dan ini memang menariknya endokrin gitu ya, menariknya hormon itu memang bisa mengubah perilaku gitu ya. Jadi orang mungkin depresi bisa juga karena hormon imbalance gitu ya. Juga misalnya kalau dia bipolar gitu juga bisa jadi dari hormon imbalance juga gitu. Jadi kita masih belum sepenuhnya tahu tentang apa sih sedalam apa mungkin yang sejauh apa kaitan hormon ini dengan
perilaku manusia. Dimana sih yang free will kita di mana, atau mungkin kita sepenuhnya dikendalikan oleh hormon-hormon kayak gitu mungkin kok filosofinya gitu ya, nggak usah keluar ujian. Jadi di sini yang lain itu juga ada regulasi dari muscle protein. Jadi ini berkaitan sama testosteron juga. Jadi distribusi dari otot gitu ya. Jadi muscle mass, muscle distribution. Dan biasanya kalau ada penurunan testosteron itu juga diikuti oleh penurunan dari muscle mass dan fungsi, bahkan bisa sarkopermia. Lalu berikutnya untuk energy partition dan energy handling ya, jadi ini juga ada kaitannya dengan metabolisme energi kayak gitu misalnya. Ini sudah, dan ya sudah ya, jadi ada beberapa faktor yang sebelumnya mungkin tidak terlalu dipikirkan untuk aset intelijen. Ini yang take home message yang menurut saya adalah bagian ini. Lalu untuk LO atau TIK, jadi konsep hormon ini juga sudah Anda jelaskan di slide Anda, juga sudah baik, jadi bisa dibaca lagi ya di slide Anda untuk hormon dan endokrin jenisnya apa kayak gitu. Jadi molekul yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, masuk hipotalamus, pituitari, adrenal, gonad, gitu, tiroid, paratiroid, pankreas itu, dan seterusnya. Jadi ini akan dibawa oleh darah menuju ke sel target, dan sel targetnya akan bersifat spesifik gitu, karena memiliki satu sel target yang spesifik, namun ada juga hormon-hormon yang pengaruhnya ke banyak sel juga ada gitu. Ini berkaitan dengan reseptor, dan kemarin juga Anda sudah menjelaskan mengenai reseptor dan ligan, kaitannya agonis, antagonis gitu ya. Jadi itu di sini nggak ada, tapi harusnya ada, di tahun lalu ada. Jadi bisa Anda baca dari situ mengenai interaksi antara antagonisme dan agonis gitu ya. Di dalam itu juga ada inverse agonis yang saya tanyakan di pleno kayak gitu. Jadi itu konsep-konsep penting saya rasa mungkin bisa dipelajari kayak gitu. Itu sudah lah. Lalu untuk proses transfusi itu berkaitan dengan zat okupansi reseptor. Jadi sama ya, hormon okupansi reseptornya kalau semakin banyak reseptor yang diikat gitu ya, terikat sama ligan, maka efeknya pun semakin kuat gitu. Jadi ini berkaitan dengan proses up regulation dan down regulation yang ada di slide organ Anda gitu. Jadi misalnya kalau meningkat jumlah reseptor, maka penurunan terjadi peningkatan sensitivitas misalnya gitu. Juga penurunan jumlah reseptor maka penurunan sensitivitas dan sebagainya. Jadi itu bisa Anda sekali lagi pelajari di slide organ Anda, itu slide benar insya Allah gitu ya. Jadi di situ pun juga itu mengenai afinitas ya, dari ligannya semakin keikatannya itu apakah semakin bagus atau tidak. Jadi konsep ini berkaitan dengan konsep regulasi up regulation dan down regulation yang terjadi di sel. Jadi misalnya kalau ada orang yang mengkonsumsi narkoba gitu ya, paling gampang opioid ya soalnya ya. Jadi itu akan membutuhkan dosis lebih tinggi untuk efek yang sama. Jadi terjadi suatu pembiasaan dari sel di mana dia akan mengubah jumlah reseptornya, karena itunya banyak gitu kan ya, sehingga meningkat reseptornya, dan itu kadang-kadang terjadi penurunan efek misalnya kayak gitu. Oke, lalu untuk feedback itu bisa dilihat di data yang jadi kebanyakan yang feedbacknya negatif, kemudian beberapa positif yang terjadi misalnya di oksitosin paling gampang contohnya, meskipun mungkin akan positif. Untuk anatomi pankreas bisa dilihat sendiri ya, jadi ini sudah malah lebih bagus punya Anda mungkin ya. Jadi di sini juga sama paratiroid, ini kaitannya dengan siklus ini ya, siklus kalsium, dan berkaitan dengan kaitannya dengan osteoklas dan osteoklas. Seperti ini biasanya untuk BPH ini pun akan dikeluarkan dalam hal ini. Gimana sih kalau misalnya protein tinggi itu akan efeknya ke lalu ini sudah hipofisis ya, hormonnya apa aja nanti kita lihat. Lalu ada ringkasannya ya untuk hormon dari pituitari, anterior dan posterior, atau anterior saja ini kayaknya dua-duanya. Jadi itu sudah. Lalu ini PSH itu ada di jadi di sini ada PSH nanti ini kita keluarkan kadang-kadang. Jadi kok tiroid itu misalnya kalau ada iodin maka dia menjadi iodo gitu kan ya, terus menjadi kontra iodo kayak gitu. Jadi
ini berkaitan dengan hormon TSH gitu ya, jadi bisa dicari juga di tirosin atau triiodothyroid gitu. Oke, terus ini tadi sudah yang korteks adrenal ini dibahas aja. Untuk HPG aksis gitu, oke, ini juga sudah ya di skenario justru untuk HPG aksis yang kita bahas. Oke, sudah selesai. Berarti itu untuk